Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para ademania Indonesia. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memprokar batang adenium hingga bentuknya seperti ini, melingkar. Mengapa adenium ada kalanya perlu kita prokar? Jikalau kita melihat kondisi akar yang kurang baik, kurang mendukung atas percabangan, maka harusnya kita memprokar program akar sehingga kondisi akar akan melingkar dan teratur pertumbuhannya sehingga dapat mendukung pertumbuhan percabangan adenium. Seperti ini kita lihat pertumbuhan akar dan cabang yang kurang baik. Harapan di prokar nanti akan menjadi pertumbuhan cabang yang merata sehingga enak dipandang dan memiliki harga yang relatif lebih mahal. Mari kita simak bagaimana cara-cara kita memprokar dan apa saja alat-alat yang dibutuhkan. Mari kita lihat bahan-bahan dari persiapan untuk memprokar adenium kita. Jadi di sini kita menggunakan lem G, banyak di toko-toko di sekitar kita. Yang kedua, kita siapkan pisau. Pisaunya diusahakan yang tidak terlalu tebal, guys, sehingga pisau ini mudah masuk ke akar, ke dalam ini, ke dalam batang, sehingga kondisi pisau ini tipis dan tajam. Kita siapkan dua untuk persiapan jika pisau ini tidak tajam kita bisa menggunakan. Yang berikutnya adalah kita menggunakan bahan penumbuh akar. Penumbuh akar ini banyak macam. Ada yang bisa menggunakan rod F, namanya rod F, banyak di pasaran kita, rod F. Lalu yang kedua bisa menggunakan rotun. Saat ini saya menggunakan rotun. Sayang sekali tidak ada logonya, sudah ini. Tempatnya seperti balsam, tempat balsam, banyak di pasaran, di toko-toko pertanian didapat, Harganya tidak mahal, kurang lebih 30.000. Lalu kita siapkan air secukupnya untuk melarutkan rotun ini. Baik, kita mulai untuk pemotongan akar. Untuk langkah awal kita cabut dulu dari ini, sampai bersih, dibilas sampai bersih. Lalu kita seleksi, kita lihat akarnya di sini keliling. Di sini kita seleksi akar yang tidak kita butuhkan. Kita seleksi. Kita potong yang tidak terlalu penting agar tidak mengganggu proses pertumbuhan akar yang kita maksud. Sampai bersih, kita lihat jarak antara percabangan dengan akar. Diusahakan kita mencari akar atau kondisi yang nyaman, yang nyaman, artinya yang paling bawah. Sampai pada akar yang paling bawah kita potong dulu. Setelah itu kita potong secara keseluruhan. Usahakan cara memotong itu rata, sebab di sini pemotongan tidak melenceng, sebisa mungkin dalam keadaan lurus sehingga pertumbuhan akar cukup baik nantinya. Setelah kita potong seperti ini, lalu kita biarkan, kita coba satu lagi, guys. Nah, ini sini ada akar yang tidak terlalu penting, kita buang saja. Setelahnya kita lihat kondisi akar yang melengkung seperti ini. Jadi kita ambil pola batang yang lurus saja. Kita potong, usahakan yang lurus pemotongannya agar pertumbuhannya bisa bagus. Seperti ini. Jika tidak lurus bisa kita luruskan kemudian sehingga kondisinya seperti ini.
Lalu berikutnya kita lem ya, kita lem pakai lem ini yang tadi sudah kita siapkan. Ini kita beli di toko-toko kelontong 5.500. Kita lem ya, untuk batang yang bekas potongan tadi. Tujuannya apa guys? Tujuannya supaya akar tidak tumbuh di tengah-tengah. Tujuannya akar tidak tumbuh di tengah-tengah. Kalau kita lihat contoh lagi seperti ini, nah nanti jadinya akan seperti ini. Akar tidak tumbuh di tengah-tengah. Kalaupun toh tumbuh tidak terlalu banyak dan tidak terlalu padat, sehingga kita mudah mengatur akar yang berada di pinggir seperti ini. Maka dari itu di sini kita lem dulu sampai merata. Untuk hal yang perlu diperhatikan ketika kita mengelem menggunakan lem G ini, jangan terlalu dekat dengan penciuman atau mata guys, karena ini bisa perih ya. Setelah rata, lalu kita diamkan kurang lebih 5 menit. Ini kita coba lagi yang satu, kita lihat sampai merata. Lalu kita olesi dengan lem G yang tadi secukupnya sampai merata. Lalu setelah merata seperti ini, kita diamkan kurang lebih 5 menit. Sembari kita mendiamkan batang yang sudah dikeringkan tadi, menunggu kering batang tadi, kita siapkan alat penumbuh akarnya atau bahan penumbuh akarnya. Ya, bentuknya serbuk ya, seperti tepung ya. Nah, kita mengukurnya sesuai dengan jumlah batang yang takarannya adalah kita supaya tidak terlalu banyak menggunakan ujung pisau kita ya, seperti ini. Kita taruh di tempat yang mudah dijangkau, yang mudah menggunakan 2 pucuk saja. Setelahnya kita tuangkan air secukupnya ya, jangan terlalu banyak guys. Kalau bisa diukur menggunakan alat ukur ini cukupnya. Kalau hanya 2 batang cukup 2-3 tetes. Tapi tadi saya menggunakan beberapa banyak karena memang yang akan kita prokar cukup banyak. Lalu sebelum kita mengoleskan bahan ini, kita lihat dulu kondisi yang sudah tadi kita lem. Usahakan posisi ini sudah kering betul ya, kering. Karena sudah kering, tidak lengket lagi, maka kita mulai proses pengolesan. Sebelumnya karena ini sudah kering tengah-tengahnya, harapan kita yang pinggir ya, yang menumbuhkan akar, maka kita gores ya. Kayak pisau tadi, yang pinggir saja ya, kita perhatikan, yang pinggir saja. Yang pinggir bukan kita kurangi, kita gores ya, sampai keliling seperti ini, sehingga bentuknya seperti ini ya, pinggirnya yang akan kita olesi. Lalu yang kedua, yang berikutnya kita buang pinggirnya saja. Harapannya adalah akar agar tumbuh di pinggirnya, di tengah tidak kita harapkan. Kalau tumbuh nantinya kita bisa membuang dan memberikan lem lagi seperti ini. Keliling seperti ini. Setelah kita potong lingkarnya, tepinya di sini, pinggirnya, maka kita berikan obat penumbuh akar ya. Cukup pakai tangan saja. Ini ya, kita pakai tangan saja, pakai jari kita, lalu kita oleskan ke pinggir. Kita oleskan beberapa kali, kita ulangi 1-2 kali. Usahakan cara pengolesannya rata betul supaya tumbuh akarnya akan merata ya. Nah, kita ulang lagi 2 kali sini. Kita oleskan lagi ke keliling akarnya. Yes, ya. Sudah ya, dilakukan. Nah, proses setelahnya
bisa langsung ditanam ya. Bisa langsung ditanam, nanti medianya menggunakan poros atau pasir Malang yang banyak kita jumpai di pasar atau di toko-toko bunga. Jadi porosnya harus bagus, air harus bisa terserap dengan baik. Penyiraman cukup 3 hari sekali ya, 3 hari sekali. Usahakan di tempat yang langsung panas saja ya. Nah, nanti kita berikan tutorial cara penanaman adenium yang sudah kita prokar atau hasil prokar yang maksimal. Harapan kita nanti ini akan tumbuh setelah 2 bulan ya, baru kita kembali mengambil dari media tanam. Ciri-cirinya jika ini berhasil, maka ujung-ujung yang sudah kita potong ya, atau kita pruning daunnya ini akan menjadi tumbuh dan mulai bersemi secara merata. Nah, berarti jika sudah seperti itu kita lihat, maka proses prokar itu sudah dikatakan berhasil. Maka kita bisa mencabut dari media tanamnya untuk kita seleksi akarnya. Bagaimana cara seleksi akar? Kita lanjutkan video-video berikutnya. Kita tunggu video berikutnya. Oke guys, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ademania Indonesia.